Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan mempersembahkan praktik kucing di SMP Negeri 3 Jati Agung, Lampung Selatan. Adapun praktik kucing yang saya lakukan adalah bersama rekan calon guru penggerak Angkatan 9 Lampung Selatan, yaitu Ibu Sunarti. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Tujuan coaching adalah mengembangkan kompetensi murid dan guru untuk menggali potensinya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri pada kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Guru yang akan melakukan coaching seyogianya telah memiliki paling tidak 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa, yaitu R. Receive, menerima semua ucapan dan mendengarkan semua kata kunci. A. Appreciate, mendengarkan lawan bicara dengan memberi sinyal kata-kata oke, ya atau menganggukkan kepala. Ask, mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci. Summarize, merangkum semua kata kunci yang ditangkap dari kunci. Acuan percakapan kucing menggunakan alur Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. Dan TA. Tanggung jawab. Pada praktik coaching ini, saya Suki Ali Harun berperan sebagai coach dan teman saya Ibu Sunarti berperan sebagai coachee. Mari kita saksikan. Halo, assalamualaikum Bu Sunarti. Waalaikumsalam Pak Suki. Apa kabar Pak Suki? Baik, alhamdulillah. Gimana dengan Bu Narti? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, kemarin WA saya ada apa ya Bu? Oh iya Pak, kemarin saya WA Pak Suki sekedar pengen ini sih mengungkapkan apa sih eh, gundah hati saya lah tentang pembelajaran di kelas saya gitu loh Pak. Hari ini Bapak ada waktu kan? Ada Bu, insya Allah. Siap-siap bantu Ibu. Nah, Nah Bu, jadi iya kira-kira Pak. topik yang akan kita obrolin apa nih kira-kira nih? Yang cuma murid saya yang di kelas itu kalau ada tugas merangkum itu kok mereka itu nggak bersemangat sekali gitu loh, nggak semangat banget, loyo gitu kadang-kadang. Alhamdulillah seperti itu. Oh, anak-anak kurang semangat ya Bu, kalau merangkum ya. Iya, kurang semangat ketika merangkum. Hmm. Sepertinya memang apa di semua sekolah ada aja ya seperti itu ya, yang malas merangkum. Jadi intinya mau mau mendapatkan Hampir apa? semua pelajaran tuh. Nah, iya Bu. Ya, pertemuan kita ini saya mengharapkan sih saya nanti mendapatkan solusi atau mungkin ada masukan-masukan dari Bapak gitu loh. Pengalaman, bertukar pengalaman, sharing lah supaya nanti saya mendapat solusi tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oh, jadi Ibu ingin Itu Pak. mendapatkan solusinya ya.
gimana mengatasi masalah anak Iya, Pak. yang kurang semangat merangkum gitu ya. Baik, Bu. Eh, Iya, Pak. Kira-kira, Bu, apa sih penyebab anak-anak itu Iya, Pak. malas atau kurang semangat merangkum itu penyebabnya apa kalau menurut analisa Ibu? Pernah sih saya komunikasi dengan anak-anak itu Pak, bertanya dengan anak, kenapa sih kok kalian tuh susah banget kalau suruh merangkum? Ada aja alasannya gitu ya. Mereka itu katanya yang bosen lah, kemudian terlalu banyak lah yang mau dicatat, apalagi bukunya barengan nih Bu, jadi susah kalau mau merangkum seperti itu Pak. Karena memang di sekolah kami kan memang bukunya itu terbatas, jadi mereka berbagi gitu, satu buku untuk 2 sampai 3 orang seperti itu. Begitu. Ya. Jadi di sana memang fasilitas buku itu kurang ya, Bu ya. Iya, karena masih ini sih Pak, peralihan antara kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Jadi Oh bukunya kan iya, masih terbatas memang. benar. Ya, Pembeliannya masih ber- terbatas. bertahap ya, Bu ya. Iya, bertahap belinya, Pak. Nah, kalau menurut Ibu, idealnya lah gitu. Anak-anak itu merangkumnya seperti apa yang Ibu inginkan? Saya kepengennya tuh anak-anak merangkum itu penuh semangat, kemudian rangkumannya juga eh, benar gitu loh Pak. Bukan berarti sih mereka selama ini merangkum salah ya, tetapi kurang kurang tepat. Karena ketika saya lihat rangkuman mereka itu biasanya anak-anak bukan merangkum, malah mencatat, semua dicatat. Yaitu alasannya karena Bu males lah ini membaca dulu, padahal sudah saya kasih tahu cara merangkum itu seperti apa, tahapannya seperti itu sudah saya jelaskan. Oh, Tetapi ketika saya lihat malah ada yang dicatat semua. Ada juga yang anak-anak itu mencatatnya terlalu singkat sehingga hal-hal yang penting itu malah tertinggal. iya, Materi-materi yang terpenting itu nggak dicatat sama mereka. iya, iya, Seperti iya. itu, Pak. Jadi ada Jadi yang saya catat, pengennya anak-anak itu jadi ada yang catat buku sampai habis, ada yang malah nah, sedikit merangkumnya. Heeh. betul, Pak. Nah, kalau menurut analisa Ibu, keterampilan anak merangkum itu kalau istilahnya itu diangkakan skala 1 sampai 10 itu di level berapa anak-anak itu kemampuan merangkumnya? Kalau menurut saya sih masih di level 4 sampai 5 lah, Pak. Oh, Masih jauh dari kata sempurna. yang diharapkan ideal menurut Ibu tadi ya. Iya. Iya, harapan saya sih ya 9 sampai 8 sampai 9 lah, Pak. Heeh. Supaya benar-benar materi itu nanti bisa mereka baca. Karena kan nggak mungkin mengandalkan buku pelajaran yang memang terbatas itu tadi. Iya betul. Nah, Bu Narti, Ya. menurut Ibu kira-kira apa nih Ibu punya rencana apa yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak ini? Untuk mengatasi merangkum yang eh, sulit ini, saya akan eh, apa sih menyarankan ke anak untuk mencari referensi dari Google seperti itu Pak, atau mencari referensi dari buku-buku di perpustakaan. Tapi kalau di Google ini kan kendala sinyal ya Pak ya. Kadang Heeh. anak-anak juga mengeluh sinyalnya Oh, susah. jadi kendalanya kalau di Google sinyalnya Bu ya di sana ya, daerah sana ya. Iya, iya Pak. Hmm. Nah, Bu, alternatif lain nggak Bu? Kalau alternatif lain, apa ya kira-kira? Ya. Oh, ini Pak, saya pengen juga sih membuat ini rangkuman materi berbentuk file gitu loh Pak. Hmm. Dokumen seperti itu. Lah,
rangkuman materi itu jadi, saya kirimlah ke grup WhatsApp anak-anak gitu kan. Jadi mereka bisa mendownload sendiri, kemudian mereka juga bisa print out sendiri di rumah. Oh Seperti itu gitu. sih Mm-mm. rencana saya. Oh, jadi Ibu buat contoh rangkuman yang ideal gitu ya. Iya, saya buat contoh dulu rangkumannya ideal seperti apa gitu. Ya, saya Mm-mm. kirim lewat WhatsApp dalam bentuk file PDF gitu kan. Kemudian mereka supaya bisa print, supaya mereka tahu nih, oh contohnya begini toh kalau merangkum gitu. Oh gitu. Selama ini kalau Ibu memerintahkan anak untuk merangkum itu ada panduannya nggak, Bu? Kayak kita kalau kita mau ngerefleksi itu kan ada pertanyaan pemandu gitu. Ya, ada. Baik, Bu Sunarti, kita lanjutkan Oke, Pak. Iya, Pak. dari alternatif solusi yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira yang mana nih, Bu, yang mau Ibu pilih gitu? Saya akan memilih yang membuat itu tadi Pak, rangkuman untuk sebagai contoh anak-anak supaya mereka bisa paham lagi tentang bagaimana cara merangkum seperti itu. Kira-kira kapan Ibu Kalau rencana mau melaksanakan rencana Ibu itu? cepatnya Pak, mungkin dalam minggu-minggu ini karena memang saya pengen secepatnya anak-anak itu bisa merangkum karena mereka juga sudah kelas 5 kan, memang sudah seharusnya memang mereka harus bisa belajar merangkum materi supaya eh, pembelajaran menjadi dan efisien waktunya. Oh gitu ya. Nah, ada yang ini, Bu, ada yang bisa bantu untuk lancarnya kegiatan Ibu ini di sekolah? Iya Pak, biasanya saya kolaborasi sih Pak, memang sudah terbiasa kolaborasi dengan guru rombel lain. Eh, Mungkin beliau juga mungkin sudah punya apa yang sudah saya rencanakan, memang kan harus ditanyakan juga sama beliau, teman sejawat saya, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Artinya Ibu Ya, nanti minta bantuan sama rekan sejawat lah ya untuk iya Pak. melaksanakan rencana Ibu ini ya. Oke Bu, apa jadi Bu kira-kira nih dari obrolan kita ini yang bisa Ibu dapatkan ini hari ini atau malam ini? Saya bisa menemukan solusi yang nantinya bisa langsung saya terapkan ke anak-anak didik saya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi itu memunculkan ide-ide yang baru, yang mungkin eh, bermanfaat lah untuk saya. Memang ketika sharing kita ini bisa memunculkan ide-ide baru ya Pak ya. Iya, iya. Ya, semoga Ibu nanti bisa melaksanakan ya, Bu, dengan baik dan lancar gitu. Amin Pak. Iya, heeh. Amin. Ya, apalagi nanti kalau Terima kasih ya Pak Suki ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih atas waktunya Pak Suki. Iya, Bu. Karena ini waktunya udah malam, kita tutup ya, Bu, obrolan kita. Oke Assalamualaikum. Pak, oke Pak. Refleksi diri, latihan kucing. Di dalam percakapan kucing yang saya amati, sudah ada kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan penggunaan alur tirta. Hal yang perlu saya perbaiki adalah coach harus sabar mendengarkan kunci, jangan terpancing untuk langsung memberikan solusi. Ketika bertanya, sebaiknya ada jeda agar kunci memiliki kesempatan berpikir dalam menjawab pertanyaan. Untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya melakukan penyatuan badan, pikiran, dan hati agar fokus ke materi percakapan dan lawan bicara dengan cara mendengar dengan rasa. Untuk memperbaiki kualitas coaching saya, solusinya adalah jangan sampai terbawa suasana untuk langsung membantu.
kita harus sabar menunggu agar coach dapat mencari jawaban, ide, gagasan, dan solusi secara mandiri. Ketika mengajukan pertanyaan, seyogianya memberi jeda agar coach ada kesempatan berpikir dalam menjawab pertanyaan. Perasaan saya ketika di coach seperti tergiring untuk terus mencari ide atau solusi, sehingga tanpa terasa akhirnya muncul ide spontan di luar dugaan. Perasaan saya juga seperti ngobrol biasa, karena coach berbicara secara natural. Ada senyum, canda, dan juga kedekatan emosi. Saya merasa nyaman karena tidak ada gap atau jarak di antara kami, karena kami merasa setara sesama CGP, walaupun mengajar di tingkat sekolah yang berbeda-beda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.